Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ya, hari Senin hektik. Bener AA. Iya bener itu hektik. Iya, ramai sekali. Aduh, ini saya sampai masih pakai baju yang tadi ya. Kenapa? Karena nggak sempet boro-boro mikirin baju ini. Ini terlalu banyak permasalahan yang terjadi ya. Konflik besar. Kejaksaan Polda Metro. Yang mana intinya sama dengan permasalahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Inilah permasalahan apabila kita melihat dari akar perkaranya, yaitu penegakan hukum yang awut-awutan. Yang satu demi membela ijazahnya Jokowi, yang di Dr. Tifa dan Mas Roy, yang mana hari ini adalah pra-peradilannya Mas Roy Suryo. Yang satu demi tidak terbongkarnya kasus-kasus punya Jokowi. Sama masalahnya tuh Jokowi, sama betul. Ini adalah public enemy number one. Yang mulia Udin, cepat taubat. Biar gak jadi mainan orang sebelah ya, itu para termul. Kita akan bahas itu. Belum selesai saya sama Udin itu ya. Mohon maaf. Baik, sebentar. Nah, kita selesaikan dulu saja satu-satu ya. Kali ini kita akan membahas jaksa yang di dalam persidangan Dr. Tifa membacakan undang-undang ITE, yang mana itu adalah undang-undang yang paling bermasalah yang didakwakan kepada Dr. Tifa. Yang bersangkutan pula lah yang datang ke pra-peradilannya Roy Suryo. Baru sadar saya ini. Kalau ini bukan pra-peradilannya Dr. Tifa ya. Tadinya saya kira ya sudahlah begitu. Baru sadar saya ini kan pra-peradilannya Mas Roy. Kemudian yang datang jaksa yang masih pakai masker waktu di persidangannya Dr. Tifa. Kenapa harus dia? Kenapa? Aduh, yang paling kontroversial yang dikirim itu ya. Baik, kita akan membahas yang ini dulu. Yang mana ini bertepatan dengan banyak mahasiswa yang turun ke jalan, salah satunya demo di kejaksaan. Ini ya, saya sudah bukan tidak simpati ya. Saya harus mengkritisi para mahasiswa yang demo itu. Beresin masalahnya. Roy Suryo dukung sama mahasiswa itu, bicarakan permasalahannya karena akar permasalahannya sama. Penegakan hukum yang acak-acakan. Jangan hanya melihat di permukaan. Ini rame kejaksaan, ikut ke sana, MBG ikut ke sono. Nggak bakalan bener mahasiswa kayak gitu. Kurang berpikir. Mulailah dengan diskusi-diskusi yang ilmiah. Mulailah dengan diskusi-diskusi yang substantif. Gak perlu nungguin ada korupsi dulu itu. Udah aja ini masuk dari dalam Mas Roy supaya bisa terungkap. Satu dulu yang paling fundamental, yaitu penegakan hukum. Ya, mudah-mudahan keluarnya yang mulia Odin diganti sama banyak mahasiswa ya. Dengerin mahasiswa ini. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalau kita masih punya waktu ya, kita akan menyaksikan di sidang pra-peradilannya Roy Suryo, Yakub Hasibuan datang ke Jokowi. Tetap aja jurusnya itu. Kami akan memperlihatkan ijazah SD, SMP, SMA, S1. Yang mana sampai sekarang gak nongol. Itu tuh hidungnya tuh si Jokowi ke pengadilan. Ya hidungnya aja gak nongol. Apalagi bujurnya. Yang orang Sunda tahu bujur apa ya. Baiklah. Kita satu-satu nih, entah kita sampai atau tidak nih. Ini yang dibacakan oleh jaksa bertopeng. Ya, masker. Intinya ada di sini.
Ya, supaya nanti kita masuk agak cepat ya. Ada di kata jaksa nih, eksepsi kompetensi absolut. Jadi kan Mas Roy memperadilankan agar undang-undang ITE itu dicabutlah begitu ya oleh pra-peradilan, oleh hakim tunggal pra-peradilan. Nah, melakukan duplik, nggak terima duplik sih, duplik, nggak terima kejaksaan sebagai termohon itu. Eksepsi kompetensi absolut, katanya begini. Jaksa menegaskan bahwa pra-peradilan hanya berwenang memeriksa aspek formil, bukan substansi atau materi pokok perkara. Oleh karena itu, keberatan pemohon terkait unsur pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dianggap di luar kewenangan forum pra-peradilan. Dan ini sudah dibahas oleh Mas Refli Harun. Bukan itu, bukan materi pokoknya, tetapi keabsahan bukti awal di dalam mendakwakan undang-undang ITE itu sendiri. Itu ya, itu sudah dijawab, nanti akan kita bahas kalau sampai. Yang kedua, kekeliruan pihak, kata kejaksaan. Bagaimana katanya? Jaksa menolak tuntutan pemohon yang meminta pembatalan surat perintah penyidikan dan status tersangka. Jaksa menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut diterbitkan secara mandiri dan atributif oleh penyidik, yaitu termohon, sehingga menarik pihak kejaksaan untuk membatalkannya dianggap salah alamat. Ini oon ya, salah alamat gimana? Lah itu disetujui oleh kejaksaan, iya diterbitkannya oleh penyidik, tapi kan disetujui oleh kejaksaan. Kemudian status perkara pokok katanya apa? Jaksa menginformasikan bahwa berkas perkara pokok atas nama Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026. Sesuai aturan, pelimpahan ini mengakibatkan permohonan pra-peradilan menjadi gugur demi hukum. Lah kok bisa? Bentar, telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sesuai aturan pelimpahan ini mengakibatkan permohonan pra-peradilan. Wah ini kagak ya. Ini sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, permohonan pra-peradilan jadi gugur. Enggak, menurut KUHP baru. Ini mah aduh, nggak usah dijawab sama hakim, ini mah tuh dijawab sama orang yang kuliah hukum 1 semester aja. Kalau cerdas mah terjawab. Independensi penuntutan katanya. Apa ini? Jaksa menyatakan bahwa penerbitan surat P21 berkas lengkap pada 30 April 2026 adalah wewenang eksklusif penuntut umum setelah memverifikasi kecukupan minimal 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP. Iya, makanya itu yang ditanya, apakah sudah sah penuntutan itu 2 alat buktinya ada atau tidak? Itu karena di dalam dakwaan Dr. Tifa nggak ada sama sekali itu alat bukti yang menuju kepada undang-undang ITE. Gimana sih? Muter aja, ini circular reasoning ya, nggak selesai nih apa kejaksaan itu. Kritik terhadap logika hukum pemohon. Apa katanya kritiknya itu? Jaksa menyoroti adanya kontradiksi dalam dalil pemohon yang mencoba melakukan cherry picking atau mencampur adukan aturan hukum acara lama, yaitu KUHP 1981 dengan aturan baru demi kepentingan sepihak. Nah, ini ya berarti kan pencampuran madhab. Sedari awal sudah kita katakan bermasalah. Dan pencampuran madhab ini, hei neng yang pakai masker siapapun itu, jaksa ya, itu sudah bermasalah sedari awal dan dilakukan oleh kepolisian. Mungkin nanti juga itu akan dieksepsikan kalau tidak diperadilakan oleh Mas Roy. Itu memang bermasalah, tidak jelas madhab, dan tidak jelas madhab itu sudah ada sedari awal dari pra-peradilan. Kenapa kalau jaksa ini mau lurus pikirannya, kenapa cherry picking dianggap bermasalah saat di pra-peradilan? Yang saya juga tidak tahu apakah cherry picking itu betul-betul dilakukan oleh pihak Roy Suryo atau tidak. Tetapi saat menerima dari penyidik, kok itu tidak dipakai argumen itu. Kenapa? Yang pada akhirnya kejaksaan menjadi cherry picking double, cherry picking murokab. Cherry picking di dalam menyetujui berkas dari penyidik, cherry picking pertama. Cherry picking kedua, membantah argumennya Roy Suryo dengan cherry picking. Itu sudah cherry picking murokab namanya. Sudah kuadrat cherry pickingnya. Oke, ya, saya kira sudah nih sampai sini.
Baik, sekarang kita saksikan satu-satu, tapi tidak akan lama-lama karena ini lama kalau semuanya ini. Dari menit 39 sampai menit 54 ya. Berarti sekitar berapa itu? 15, 20, 25 menit. Ya, 15. 15 menit tuh. Kita akan saksikan saja sampai mana kita menyaksikan jaksa bertopeng. Mari kita simak. Eksepsi dan jawaban turut termohon dalam perkara permohonan pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara KRMT Roy Suryonoto Digrojo sebagai pemohon melawan Kapolda Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa pada saat ini turut termohon akan langsung membacakan pada pokoknya adalah bahwa setelah turut termohon meneliti dengan seksama seluruh dalil permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon, turut termohon menemukan adanya kontradiksi logika hukum yang nyata, serta tindakan memilah-memilah aturan secara oportunis demi keuntungan sepihak pemohon. Pada bagian awal permohonannya, pemohon secara tegas menggunakan ketentuan transisional pasal 361 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 kontradiksi hukum sudah sebagai batu disebutkan ya. tunggal dengan menuntut agar seluruh rangkaian proses penerapan ini loncat ke berdasarkan batas kewenangan pra-peradilan katanya. Satu dalam eksepsinya, eksepsi kompetensi absolut permohonan pemohon keliru memasuki materi pokok perkara. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sidang pra-peradilan secara tegas menyatakan pemeriksaan pra-peradilan hanya menilai aspek formil dan tidak memasuki pemeriksaan materi pokok perkara. Bahwa dalil-dalil pemohon dalam angka 17 sampai dengan angka 24 murni berisikan analisis material mengenai unsur-unsur pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mengenai perbuatan mengubah, menambah, atau merusak informasi elektronik milik orang lain. Perdebatan pemohon mengenai apakah perbuatan tersebut harus berupa tindakan fisik seperti mencuri hard disk atau peretasan cyber, serta pembuktian ada tidaknya niat jahat menurut turut termohon adalah murni ranah pembuktian material. Bahwa turut termohon menegaskan bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, pemeriksaan pra-peradilan hanya menilai aspek formil, yaitu pemenuhan aspek formalitas administratif dan kuantitas alat bukti. Oke, itu yang dipinta memang aspek formilnya, bukan materialnya. Ini jaksa nggak paham tuntutan dari Mas Roy Suryo, nggak paham tuntutan kok mau melawan. Nih lanjut ya, ini biar cepet nih. Gugurnya permohonan katanya apa? Bahwa berkas perkara pidana pokok atas nama tersangka Dr. KRMT Roy Suryonoto. Pemohon dalam status pihak turut termohon permohonan yang menuntut pembatalan 3 surat perintah penyidikan Sprindik tahun 2025 dan 2026 serta ke surat ketetapan tersangka nomor S/S41899 di Treskrimum tertanggal 7 November 2025. Secara hukum administrasi yudisial, seluruh dokumen tersebut diterbitkan secara mandiri dan atributif oleh penyidik atau dalam kurung termohon, dan penuntut umum sebagai turut termohon ditarik sebagai pihak murni atas dasar doktrin pluralitas konsorsium atau kelayakan pihak. Bahwa berdasarkan pasal 77 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 21 tahun 2014, lembaga pra-peradilan berfungsi menguji keabsahan tindakan paksa yang dilakukan oleh instansi yang menerbitkan dokumen tersebut. Seluruh dokumen sprindik dan penetapan tersangka yang disengketakan secara nyata diterbitkan secara atributif oleh penyidik atau baik termohon. Ya itu sudah jelas lah ya bahwa protes kejaksaan di sini kenapa diikutkan sebagai termohon. Padahal kan yang bersangkutan menerima. Ya iyalah tuh, nggak usah. Nah ini ya tadi saya cuma mau mengomentari jaksa yang pakai topeng ini saja. Karena kalau didengarkan semua ya isinya sangat normatif sekali ya. Silahkan dilihat sendiri kalau ingin jelas permasalahan itu. Tapi tadi secara global sudah dibahas kontradiksi hukum gitu ya. Ini memang trouble, memang problem, dan problemnya dari awal ada di penyidik. Kok itu nggak kena ke penyidik? Tidak ditanyakan prinsip itu oleh kejaksaan tatkala menerima penyidik kasus dari penyidik. Kemudian katanya keliru memasuki pokok. Nah saya tadi katakan ini tidak memahami tuntutan kejaksaannya, itu tuntutannya apa, yang di counter argumennya apa. Kita akan buktikan nanti Mas Refli Harun yang berbicara seperti itu setelah sesi yang ini, karena dibuka lagi kalau tidak salah dengar saya tadi sampai jam 5:30. Ya 5:30 kesorean saya bikin konten itu, makanya bikinnya sekarang.
Baik. Nah, ini yang saya maksud ya. Live Kejagung digeruduk mahasiswa imbas kasus dugaan korupsi ex Jampitsus Febri Adriansyah. Nih ya. Oh, rame mahasiswa. FOMO. FOMO, mahasiswa FOMO. Baik, ini cukup saya rasa ya. Ini adalah beritanya nih. 3 demonstrasi digelar di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat pada hari Senin 13 Juli. Kasih-Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Erlin Sumantri menyebut aksi pertama digelar oleh Forum Komunikasi Warga Kuini 8 Bersatu di Senen, Jakarta Pusat. Aksi ini difokuskan di kantor Kelurahan Senen dan rencana giat unjuk rasa dimulai pukul 10 WIB. Selain itu, elemen mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat juga turut dijadwalkan menggelar unjuk rasa di wilayah Gambir. Aksi itu digelar di kawasan Silang Selatan Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan. Aksi kedua dari Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Cabang Jakarta Pusat dan beberapa elemen massa lainnya di wilayah Gambir, penjagaan difokuskan di Pospol Merdeka Barat. Aksi para mahasiswa tersebut direncanakan digelar mulai sekitar pukul 13 WIB. Sementara itu, titik aksi ketiga berada di area kantor Kecamatan Senen, Jakarta Pusat oleh kelompok warga yang sama dengan titik pertama. Aksi unjuk rasa ketiga kembali digelar oleh Forum Komunikasi Warga Kuini 8 Bersatu, kali ini bertempat di kantor Kecamatan Senen. Sebanyak 619 personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Apel gelar pasukan dilakukan pukul 8 WIB, sementara itu rekayasa lalu lintas di titik demonstrasi akan diterapkan secara situasional dengan cukup buat saya masa gitu ya. Nih, jika demonstrasi itu dilakukan hanya karena kejadian-kejadian yang sifatnya itu aksidental sekali-kali begitu, seperti penangkapan koruptor kemarin itu, kemudian ramai demo. Sampai kapan? Jadi kalau nggak ada kasus yang terbuka kalian nggak bakalan demo begitu? Hei mahasiswa, ya pakai otaknya tuh. Ini permasalahan di kita itu sebetulnya apa? Yang paling terlihat di hadapan mata. Proses hukum diacak-acak sedari awal. Tuh Polda Metro kalau mau ya demo, gelar tenda. Di situ udah berminggu-minggu, ya yang mapala-mapala itu mahasiswa pencinta alam. Jangan muncak-muncak terus, oi. Tuh dudukin halamannya Polda Metro tuh di situ sebagai bentuk demonstrasi. Ya, itu yang dilakukan. Kenapa? Karena permasalahannya sama. Ini adalah ketiadaan penegakan hukum karena aturan kita. Meskipun tidak sempurna, tetapi yang tidak sempurna itu pun belum dijalankan dengan baik. Cobalah yang tidak sempurna itu jalankan dengan baik dulu, yang ada dulu ya, jangan gerudak-geruduk kayak AK-47 itu. Ya, oleh. Aduh, ngapain lah, bodo amat. Bodo amat. Aduh, sebel saya. Nih, press conference setelah pembacaan duplik ya, yang mana akan membacakan replik lagi tadi katanya. Siapa? Mas Roy Suryo. Cuman saya tidak sempat untuk mengomentari Jaya karena terlalu sore. Kita saksikan dulu ini. Jadi bisa dibayangkan spirit trial seperti ini kalau tidak ada konsistensi dan kemudian Spartan seperti ini akan susah menjawab. Apalagi kita menjawab dengan 30 halaman lebih, sehingga konsentrasi memang harus penuh. Nah, dari jawaban kita tadi jelas bahwa yang paling perlu dibedakan adalah kita tidak mempermasalahkan benar atau tidaknya Mas Roy melakukan apa yang dimaksud dengan pasal 32 ayat 1. Nah, karena itu adalah pokok perkara yang nanti kalau masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur itulah pembuktiannya. Dan kami mengatakan bahwa kami yakin dalam pokok perkara pun kami yakin bahwa Mas Roy tidak melakukan itu. Tetapi ini bicara mengenai apakah penyidik memiliki alat bukti dengan kualitas tertentu sehingga bisa menggunakan pasal tersebut kepada Mas Roy. Sebagai contoh misalnya pasal 32 itu mengatakan dokumen itu haruslah rusak atau hilang. Nah, rusak atau hilangnya dokumen tersebut harus milik seseorang. Haruslah milik Joko Widodo dalam konteks ini. Tapi kalau Jokowi tidak memiliki dokumen elektronik itu,
atau informasi elektronik itu udah batal seharusnya untuk dikenakannya pasal ini terhadap Mas Roy. Apalagi kalau kita kaitkan dengan saksi dan ahli yang barangkali tidak menjelaskan, tidak menerangkan adanya perbuatan-perbuatan Mas Roy untuk melakukan perusakan, untuk transmisi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kami persoalkan. Selanjutnya barangkali kita bagi-bagi nanti ayat dulu. Tadi ada insiden sedikit. Ya. Tuh kan, Mas Refli berkata demikian karena memang betul seperti itu. Berarti kejaksaan yang pakai masker itu jangankan untuk menjawab apa-apa yang menjadi permohonan dari pemohon yaitu Mas Roy, memahami permohonannya saja nggak sanggup. Terus mengatakan ini bukan kewenangan pra peradilan, ini adalah kewenangan pengadilan pokok. Yang dituntut apa? Jawaban kemana? Ya gimana sih? Ini harusnya kalau hakim normal ya, kalau hakimnya bagus seperti kemarin, ini diterima juga undang-undang ITE itu. Karena sejauh yang kita ketahui dari dakwaan yang didakwakan oleh kejaksaan kepada Dr. Tifa dan bukti yang dibacakan oleh jaksa di awal itu tidak ada korelasinya sama sekali. Makanya dibawa ke pra peradilan dulu. Jadi jangan sampai penyidik dan kejaksaan itu seenaknya menggelontorkan dakwaan-dakwaan. Nanti kalau hakimnya terbawa suasana begitu kemudian memutuskan yang sebenarnya sedari awal tidak masuk ke dakwaan, bagaimana? Nah, makanya diuji dulu dan seharusnya menang Mas Roy ini. Bukan dalam pengertian seperti all hail. Dibawa-bawa terus dulu itu AK-47 ya, yang menyatakan ini kompromi. Bukan, ini bukan kompromi. Ini adalah penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya sudah bagus, permasalahan di jaksa, di kepolisian itu nggak bakalan ada. Ini makanya Mas Roy Suryo kemarin mengatakan kami ini seolah-olah sedang menjadi kelinci percobaan. Kata Mas Roy itu ya dalam penegakan KUHP baru. Cuman orang-orang yang ada di Indonesia ini mayoritasnya FOMO, kalau ada masalah baru saja bring, kalau kata orang Sunda ya ke sana. Ada masalah lagi di sini, bring ke situ. Kemarin MBG nggak selesai juga gimana ceritanya. Sekarang ada kejaksaan begitu, rame lagi. Itu selesaikan permasalahan itu satu-satu. Nih kita dengarkan. Mbak Soraya, banyak yang ngefans ini. Jangan nitip salam sama saya, langsung aja sama yang bersangkutan. Kita menyetop Soraya bukan karena apa? Karena dia nggak pakai kacamata. Jadi dia tidak bisa membaca secara baik, makanya kemudian langsung digantikan. Silakan Soraya. Ke tengah. Ya, jadi ya. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah laksanakan satu proses persidangan yang lancar dan semoga hasil nanti akan menjadi hasil yang baik. Amin. Dan Amin. untuk itu mungkin ada hal-hal yang nanti akan kita uraikan lebih lanjut dan lebih detail yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita GoFood. Oke, ya nanti dulu. Balikan dulu kepada moderator, Mbak Soraya. Pak Yasena. Ya, Satya Negara, silakan. Baik, terima kasih. Menambahkan aja ya, terkait dengan disampaikan tadi sama Bang Refli, terus Mbak Ayana, Mbak Soraya. Ya memang pasal 32 ayat 1 ini itu digital. Ya sekali lagi digital. Tadi udah sampaikan juga. Kalau memang punya dokumen digital, ijazah digital, boleh. Tapi kalau nggak punya dokumen digital, hanya analog aja, terus dibilang dipotong-potong, dirusak, apanya yang dirusak? Ya, ini berapa kali saya sampaikan. Ya, dan hal inilah yang menyebabkan Undang-Undang ITE ini diterapkan untuk klien kami, Bapak KRMT Roy Suryo Notoprojo, itu sangat tidak tepat. Ya, sangat tidak tepat. Ya, kalau yang tepat untuk siapa? Yang tepat yang mengupload itu siapa? Saudara Dian Sami itu yang tepat, bukan beliau. Ya, nah, dan mengenai masalah dipotong-potong, ya dipotong-potong apanya? Ya, nggak ada orang dipotong-potong. Ya emangnya tempe tahu dipotong-potong? Nggak ada. Ya, ini dokumen dipotong-potong apanya? Kan yang ambil kopi, berarti ada dong di situ tempatnya. Nah, kalau ini sudah ando kembali,
kembali lagi normal, nggak ada yang Ya, dipotong-potong. baik, sudah selesai dulu ya itu. Memang kan itu diambil bukan dirubah ya. Yang aslinya tetap, yang milik Dian Sandinya tidak dirubah. Itu kita akan bahas nanti ya di video yang lain. Ini saya bilang tadi hektik. Bener AA. Iya bener hektik. Edan. Aduh, Masya Allah. Ini nah ya Yakub Hasibuan di hari yang sama datang ke Jokowi, sowan, nggak tahu berbicara apa, keluar biasa omongan dari tahun lalu akan menampilkan ijazah SD, SMP, SMA, S1 dari tahun lalu. Wow, ya sampai sekarang persidangannya udah ada, nggak nongol itu batang hidungnya, apalagi bujurnya. Kita saksikan nih. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan, Iya, membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, Iya. dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Fred. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi mohon doanya teman-teman, Pak Jokowi sehat selalu Fred, agar dapat nggak amin. hadir di persidangan nanti. Nggak amin. Sehat juga nggak bakalan datang deh. Nggak bakalan datang. Sok ya. Nih kita mau jangan taruhan. Nanti kayak Eli Daneti ya. Aduh, kena semprot saya. Tentunya Aduh. nanti agenda pembuktian, Mas. Nanti Nanti kita serahkan kepada majelis apakah, dan tentu dari penuntut umum apakah akan mengundang Pak Jokowi itu di awal, di pertengahan, atau mungkin di akhir nggak akhir bakalan pembuktian. Pret. Tapi agendanya nanti di tahap pembuktian pastinya. Pret. Gimana respon Bapak terkait pra peradilan Roy? Iya, tadi kita sempat update juga bahwa pra peradilan Pak Roy ini kan yang kedua, bahwa nanti kemungkinan ada lagi yang ketiga dan sebagainya. Pak Jokowi menghormati tentunya proses yang sedang berjalan, dan yang penting insentif beliau adalah perkara ini cepat disidangkan ke tahap pembuktian agar beliau bisa mendapatkan kepastian hukum dan perkara ini cepat selesai lah, agar ada akhirnya perkara ini. Oke. Terima kasih teman-teman. Jokowi menghormati buzzernya, ternaknya itu mencaci-caci. Aduh, itulah ya hektik. Mulai dari pernyataan lugas dari Mas Roy memecat Khozinuddin, ya dengan kata ganti nama tim ya, yang dimana AK ada di situ. AK yang bukan 47. Biarin, saya maaf, banyak yang gak suka, biarin. Saya itu takut kalau sampai harus tersandra sama yang menonton ya. Saya ini menyajikan apa yang ada di dalam pikiran saja. Ini sajiannya begini dan begitu. Anda mau suka ya terima kasih, enggak suka ya tuh masa enggak suka sih. Saya emang ada sentimen apa? Ada sentimen apa sama saya? Sampai gak suka sama saya? Aduh ya, yang gak suka ya itu ya resiko lah ya, itu mah nggak apa-apa begitu. Cuman dicek lagi, kalau nggak suka dicek lagi. Baik, itu hari yang hektik ini sudah saya paparkan, dan kesimpulan akhirnya emang bakal lama ini mah ya. Stamina harus bagus. Kita tidak tahu bagaimana nanti manuver dari Khozinuddin. Kita juga tidak tahu nanti bagaimana manuver dari Termul setelah kasus Jampitsus ini agak mereda, karena kemarin fokus semua ke Jampitsus. Sekarang sudah mulai kepada Roy Suryo lagi. Berarti kalau saya rasa yang kemarin udah selesai lah itu, sudah ada kesepakatan di bawah meja itu keyakinannya sudah demikian ya. Mudah-mudahan Termul segera binasa dari muka bumi Indonesia ini. Untuk Anda yang bukan Termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.